apa tentang sesuatu kayaknya aman di situ. Enggak juga. Sosial media mana yang paling terkenal menurut kalian? 1, 2, 3. Facebook. Ya. Sama Instagram. Ya. Anaknya sama bapaknya ini. Bapaknya itu kakeknya udah jauh banget. Hi guys, welcome to EJ Talks. In this episode, we're going to talk about social media, which is the easiest media to entertainment. First of all, let me introduce myself. I'm Putra Dede Febriana, and today I will be your interview. Today, we have 2 guest stars. Yang pertama, ada Reni Baratama. Halo. Dan ada Adi Sanjaya. Sebelum kita masuk ke intinya, kita tanya dulu yuk kesibukan mereka lagi apa ya. Dari Kak Reni dulu, mungkin bisa dulu. Oke, semuanya perkenalkan nama aku Reni Baratama. Aku adalah seorang logo and branding designer di sosial media agency. Halo, saya Adi Sanjaya dan sekarang saya pegiat kreatif aja. Dulunya di agensi juga sosial media. Oh, sosial media juga ya. Oke deh. Yang pertama nih, menurut kalian apa sih sosial media itu dan kenapa sosial media itu zaman sekarang bisa jadi media buat hiburan? Oke, sosial media pada dasarnya adalah wadah untuk bersosial, tapi kecenderungan sekarang yang ke digital itu ke sosial media yang sekarang kita kenal, Instagram gitu kan, Twitter, Facebook dan segala macamnya. Kenapa dia menjadi hiburan? Mungkin karena banyak yang bikin konten di sana, yang awalnya mungkin di konvensional semuanya pindah ke digital dan ke sosial media itu. Menurut aku sih sosial media ada sebuah platform yang untuk bersosialisasi yang dimana kita saling komunikasi antara teman satu sama lain. Mungkin sosial media itu sangat fleksibel ya. Iya. Praktis Praktis Iya, ya. praktis. Gak perlu bawa TV lah bu. Iya juga. Itu aja sih. Kan sama-sama ada di latar belakang agensi sosial media gitu. Bisa dong kayak bagi pengalamannya sedikit. Mungkin kalau dari aku sih, aku sharing dikit aja ya. Iya. Sebenarnya aku tuh orangnya anti sosial banget. Tapi ada satu fase di mana aku tuh harus menggunakan sosial media karena aku harus mencari cuan dari sosial Oh media. iya. Betul. Aku tuh suka buat logo. Iya, Nah, sangat betul. aku pengen dapetin duit dari logo itu dengan cara membuat konten seputar sosial media, seputar logo itu di konten itu. Berarti jadinya pengalamannya itu gimana kita bisa jadi dari anti sosial gitu ya, sampai akhirnya kita harus mau nggak mau personal branding gitu. Jadi harus menunjukkan diri kita sendiri di medsos gitu ya. Betul. Oke, tadi Reni udah bilang dia awalnya anti sosial ya. Iya. Dulu kalau saya tuh awalnya adalah konvensional. Oh iya. Dulu kan kerjaan di radio, itu media konvensional kan, Benar. belum digital ya. Iya. Habis itu pindah ke bidang digital. Awalnya podcast juga, bikin podcast di Spotify. Habis itu masuklah ke agensinya Reni juga, Oh gitu. radio, podcast, ke sosial. Oh, berarti keren banget nih perjalanannya dari yang konvensional ke digital. Sebagai orang yang berpengalaman dalam membuat konten sosial media, faktor apa sih yang membuat kontennya itu menghibur tapi tetap informatif? Oh, kalau aku pribadi, misalnya kita buatin konten untuk brand gitu ya, untuk klien, itu kan kita harus tahu informasi apa yang mau disampaikan. Jadi utamanya adalah informasinya. Informasinya yang utama ya. Tapi biar didengar harus ada hooknya istilahnya kan. Biar si audiens nih mau nengok aja dulu untuk menyimak informasinya. Betul. Yang biasa kita sebut gimmick lah. Iya. Benar. Nah, gimmicknya ini harus relate, baru bisa menghibur. Tapi ujung-ujungnya ke bawah itu informasi. Oh. Jadi semuanya harus dicakup. Mau ditambahin ke caption, mau ditambahin ke desainnya itu terserah. Yang penting harus ada 2 itu. Hooknya biar orang nengok, gimmicknya biar orang nengok. Tapi informasinya nggak boleh lepas juga dari hal yang ingin disampaikan oleh brand. Next dari Kak Mungkin Reni. aku bakal nambahin sih dari Kak Ari tuh. Sebenarnya buat konten yang relate atau menghibur tuh gak susah banget. Contohnya kayak mengenalkan apa yang Anda punya seperti ini. Yang dekat-dekat Iya betul-betul yang relate banget sama diri kita sendiri. Oh, Jadi betul. nggak dibuat-buat gimmicknya gitu kayak Lebih natural. Oh, betul Iya. kayak ini lagi tren, kita harus buat kayak gitu. Padahal kita nggak menguasai bidang itu. Iya. Nah, betul. Anak muda lebih suka video sih. Iya. Sama video ya. Lebih menarik ya. Betul. Jadi bisa mungkin buat video tutorial gitu sih. Tapi aku pribadi lebih suka video sih ya, karena lebih komunikatif aja Iya, gitu ya. Nggak perlu banyak kita baca. Di generasi kita sekarang tuh jarang banget suka baca. Iya benar ya. Betul. Kita juga
selanjutnya, kenapa sih Facebook itu nggak terlalu populer di kalangan remaja sekarang? Kan bahkan ada yang bilang platform bapak-bapak gitu. Mungkin kayak sebelumnya aku bilang ya, generasi kita tuh kurang banget suka membaca. Nah, coba kita lihat ya dari interface Facebook dengan Instagram contohnya. Iya. Beda banget kan ya. Perbandingannya. Facebook nih, pasti strukturnya tuh dari awal kita teks dulu, Iya. baru visual. Oh iya. Nah, berbanding kembali dengan Instagram. visual dulu, baru caption. Yes. Kadang kita nggak baca caption juga sih. Kalau misalnya dibilang platformnya orang tua, ya latar belakang orang tua emang suka membaca informasi-informasi yang ada yang up-to-date sekarang, baru lihat visualnya. Beda lagi dengan anak muda, lebih tertarik nonton visualnya. Gambar, video. gitu sih. Kalau menurutku sih karena emang segmentasi marketnya aja si Oh. Facebook, mereka kan perusahaan yang sama ya. Benar. Instagram itu kan di bawah Facebook juga. Benar. Tapi secara segmentasi penggunanya Facebook itu lebih ya dianggaplah 30 tahun ke atas. Iya. Sedangkan Instagram itu 30 tahun ke bawah karena eksklusivitasnya di Instagram itu lebih ada. Banyak artis yang cenderung ke sana. Ya otomatis yang pengikutnya ini masuk ke Instagram. Sedangkan di Facebook segmentasinya mungkin orang jualan, Iya benar. mungkin berbasis fungsinya juga. Oh iya. Berarti dari segi fungsi dan interface. Fungsi utama Facebook dari dulu kan tujuan untuk status kan ya. Ya, menunjukkan sharing status-status gitu. Iya. Kalau Instagram memang fokusnya visual. Visual. Kita memamerkan. Next, mengapa menurut kalian Twitter itu platform yang bisa dibilang up to date? Jadi banyak juga orang-orang yang pakai Twitter tuh cepat dapat informasinya. Menurut kalian tuh kenapa sih kok bisa kayak gitu? Padahal sama-sama media sosial. Kalau Twitter ya, balik lagi mungkin interface. Satu interface, dua segmentasinya lagi. Pertama interface kenapa? Karena dia pakai teks yang singkat. Dan dia berbasis, kalau trendingnya itu berbasis teks juga. Teks padat, singkat, kayak hashtag itu kan. Iya. Kelihatan siapa, misalnya trending satu K-pop gitu. Iya. Jadi dia udah pencet K-pop, udah keluar bisa K-pop semua. Langsung. Untuk hashtagnya itu udah dikumpulin banget sama mereka. Emang langsung secara algoritmanya ngumpulin semua Iya. soal itu. Jadinya gampang untuk cari informasi dengan satu tema dengan berbagai sumber gitu. Yang kedua mungkin karena penggunanya juga emang suka share Iya, betul. informasi yang kesannya itu udah sebagai kayak citizen jurnalisnya Iya. di Twitter segala macam, lebih ke penggunanya atau kreatornya yang sudah membudaya dalam tanda kutip udah kayak gitu dari awal. Itu udah budaya. Iya, ya, budaya masing-masing komunitas sosial media. Aman sih, kayak maksudnya Twitter ya, maksudku sosial media yang aman kalau misalnya kita bakal sharing apa. Betul, ya mungkin filternya lebih betul. nggak sekencang di Instagram. Mungkin orang-orang Instagram Nah, politik banyak iya, di benar. politik banyak di Twitter. Kita mau umpat tentang sesuatu kayaknya aman di situ. Nggak juga. Nggak juga, tetap ada batasan. Cuman sepertinya lebih bebas daripada Instagram. Iya. Bisa lebih bebas daripada Instagram. Selanjutnya itu kenapa sih menurut kalian Instagram itu bisa menjadi platform atau sosial media yang stabil di antara media sosial lainnya? Karena aku bilang kayak Instagram itu bisa dipakai segala umur, mungkin fit in juga buat segala umur. Itu tuh kenapa sih? Ya, mungkin dari aku sih, aku bandingin sama Facebook aja deh. Boleh. Nah. Sama semua juga boleh, Twitter, Facebook aja deh. Oh, iya. MySpace. Gitu aja. Jauh ya, jauh ya. Kalau sama Facebook sih ya, bandingin Facebook kan latar belakang aku bilang tadi tuh, kebanyakan tuh kan orang tua ya. Iya. Sih di setiap tahun pasti ada regenerasi baru kan ya. Iya. Facebook bakal Lebih jatuh gitu dari sekarang kayak contohnya kayak di umur kita nih Iya. udah menggunakan Instagram itu. Nah, mungkin lama-lama jadi kita lebih ke ya udah Instagram aja terus. Iya, Karena udah dari awal pakai Instagram. Generasi baru juga bakal mengikuti sosial media apa yang penting banget di era ini ya. Next dari Kak Ari. Kenapa Instagram? Karena dia kayaknya ngejual eksklusivitas dari awal ya. Iya. Kayak baru muncul atau baru dirilis tuh khusus untuk pengguna iPhone. Oh. Yang kita tahu pengguna iPhone itu eksklusif. Iya benar. Ya, dan banyak juga di awal-awal tuh artis gitu banyak. Betul. Jadi orang FOMO lah ngikutin. Iya. Di 2014 baru, kalau nggak salah 2012 tuh 2014 tuh baru masuk Android. Iya. Jadi baru lebih banyak. Jadi karena artisnya udah banyak di Instagram, otomatis di follow Iya, sampai kita sekarang. follow Iya. jadinya. Benar. Sampai sekarang pun kreatornya masih banyak yang influencer yang gede-gede banget ya. Iya. Kayak Cristiano Ronaldo tuh masih akun yang paling banyak di follow. Iya. Itu masih aktif sampai sekarang, jadinya orang masih ikutin terus. Sampai ketika kreatornya atau influencer itu udah nggak ada di platformnya, baru deh mereka bakal hilang kayak gitu. Betul.
apa sih yang membuat TikTok itu cepat kembangnya? Ini waktu COVID ya? zaman COVID kita kayak, wah tiba-tiba TikTok booming banget tuh. Itu kenapa sih menurut kalian? Kayaknya ada satu tren waktu itu awal-awal short vertical video ya. Iya. Ya jadi film atau video pendek yang berbentuk vertikal. Jadi Iya. orang tuh nggak usah balikin HP-nya. Yang pertama populer tuh ya TikTok. Jadi mungkin dia ngambil pasar itu jadi sebagai pionir karena Iya. nggak ada lawan jadi dia naik banget. Baru deh si Instagram bikin reels, Iya. baru si YouTube. Iya. Jadi mungkin karena ada tren yang bisa dimasukin sama si TikTok ini, ya TikTok naik pada saat itu karena nggak ada lawan aja. Iya benar sih. Tapi mereka kan gini juga, struggling juga awal-awal 2017-2018 kan Iya, kayak masih sepi nggak ya. ada kreator yang high class gitu. Iya benar. Ya, banyak yang biasa bocil-bocil gitu, Iya. makanya TikTok dianggap remeh gitu. Ketika Iya. mungkin TikToknya invest lebih besar lagi, ketika ada Lebih banyak influencer dari kreator. Amerika, Benar. kreatornya nge-post di sana jadinya banyak yang ikutan. Iya, jadi FOMO juga. Jadi kayak FOMO tadi. juga, ujung juga FOMO juga. Benar, FOMO juga. Sosial media itu sekarang tuh bisa dimanfaatkan untuk bukan untuk hiburan doang, kayak bisa untuk mencari peluang kerja, maksudnya peluang Oh, bisnis. iya. Benar. Era COVID ini sebenarnya nggak memutuskan untuk kita nggak ada cuan lagi, dan kita bisa buat konten kita. Iya, masak. Betul. Banyak orang gabut, ya karena nggak kerja waktu COVID, jadinya bikin konten di TikTok gitu ya. Iya, itu laku. Iya, menghasilkan. Benar. Betul Itu sih. jadinya jalan mereka gitu. Iya, banyak orang yang naik namanya gara-gara TikTok itu COVID. Iya, benar. Halo guys, welcome back to segment 2 in this Ijen Talks. Jadi di kesempatan kali ini kita akan melakukan satu games. Jadi kita akan menanyakan kedua gestar kece-kece ini tentang media sosial yang mana sih yang menurut mereka itu lebih terkenal atau lebih ini lebih itu. Jadi peraturannya kalian ada yang dapat ini 4 logo. Udah tau kan logonya itu apa aja ya? Sudah dong. Sudah? Ini ada Traveloka juga ya. Enggak dong. Itu kita. Oh, Kita. Oke. Oke. Agak beda nggak sih? Udah, jadi nanti nanti aku tanya nih beberapa pertanyaan, terus nanti kalian acumin kayak yang mana sih yang menurut kalian paling ini paling itu, dan nanti kasih alasannya, simple aja, simple reason aja. Jadi Oke? kita cari yang si paling ya. Oke. Sosial media mana yang paling terkenal menurut kalian? 1, 2, 3. Sama. Sebenarnya sama kayak yang kita omongin tadi, karena dia startnya udah dari awal, eksklusif di awal, terus banyak kreator yang udah keren-keren di sana. Iya. Jadi orang udah Lebih tertarik sana. Lebih Jadi tertarik. lebih terkenal. Iya, lebih terkenal. Oke. Karena mungkin paling sering dipakai sih. Paling sering dipakai. Media sosial mana yang paling efektif atau paling simpel buat dipakai? 1, 2, 3. Kita apa tuh? Twitter. Twitter. Bukan Traveloka. Twitter sama Instagram. Instagram dulu. Kenapa Instagram lagi nih? Paling simpel dipakai. Apa yang paling sering pakai? Kayaknya dari interface-nya sih. Dan interface juga ya. Karena udah jelas banget nih visualnya itu kayak gimana, kayak kontennya kayak gimana. Apa yang berarti- kita mau cari reels nih, video, ada nih satu. Oke. Kali kenapa Twitter? Twitter itu cara search-nya gampang. Pakai kalau pencariannya lebih gampang ya. Oh, gitu. Karena dia berbasis teks kan. Iya. Kalau di Instagram enggak. Kadang-kadang ketemu sama yang kita cari, kita harus benar-benar tahu akunnya. Media sosial mana yang paling menghibur? 1, 2, 3. TikTok. Oke, TikTok. Kita bisa melihat range-nya luas gitu loh. Dari Iya. yang remeh sampai yang korporat ada gitu. Benar. Yang remeh mandi rumah itu ada loh. Emang Yang live 24 jam gitu ya? live 24 Iya, jam, benar. kurang menghibur apa gitu. Sampai yang terkenal pun yang TikTok kan. Benar. Betul Ya banget. udah. Nanti kenapa TikTok juga? Karena aku suka banget sih kayak konten buat video gitu. Oh iya. Berbasis video gitu. Berbasis video lebih menarik gitu ya. Betul. Algoritma media sosial mana yang paling sulit buat dipahami? Ini 1, 2, 3. Sorry, Mbak. TikTok juga. Susah. TikTok sama Instagram. Karena aku juga gak paham dengan IG juga sih. kayak gimana. Tapi TikTok tahu? Enggak. Tapi kan Karena yang nggak paling, bisa dulu. yang paling gitu kan. Oh, yang paling ya. Aku TikTok sih karena Iya, karena memang jarang aja pakai TikTok ya. khusus untuk cari sesuatu atau mau buat viral itu udah susah. Konten video di TikTok atau game kita misalnya nge-like nih satu video nih, FYP kita tuh bakal. Tapi itu kan untuk penggunanya. Tapi kalau sebagai kreator mau video kita viral tuh random gitu. Oh, iya. Tiba-tiba yang naik apa Berarti gitu. dari
kalau Kak Ari itu lebih dari segi konten konten, kreatornya. Cara bikinnya itu gimana sih algoritma biar viral gitu ya. Jadi tadi pandangannya sebagai pengguna. Media sosial mana yang akan terus bertahan di masa depan? Nggak pandang umur. 1, 2, 3. Facebook, sama Instagram. Anaknya sama bapaknya. Bapaknya dulu, kakeknya udah jauh banget. Karena yang punya kita udah tahu siapa. Udah. Siapa ya? Mark Zuckerberg kita udah tahu. Dia itu pebisnis lah kita lihat. Dia sebelum Instagram ada dia udah ngetrend juga. Terus ketika Instagram ada malah dimakan. Belum juga. Kurang awet apa dia bahkan ke depannya gitu. Kayaknya Facebook masih akan berdiri sampai bertahun-tahun ke depan. Kalau aku sih dari kenapa pilih Instagram karena dari contohnya nih TikTok, di IG juga ada. Jadi apapun yang kamu temuin di Platform lain bisa kamu temuin di fiturnya. Iya, fiturnya ada. Benar. So in this last segment, we have the closing segment. I will try to ask a little bit about tips and tricks dan beberapa pesan untuk mereka di luar sana yang memakai media sosial. Pertanyaan pertama nih, bagiin dong buat audiens kita beberapa tips and trick untuk mereka yang pengen kerja juga di media sosial dan tips untuk membuat konten yang lebih entertaining atau menghibur. Kita harus punya minimal portal lah. Buat aja dulu gitu loh. Tunjukin bahwa kalian tuh tertarik sama dunia media sosial. Apapun itu, mau bikin konten tentang diri sendiri, tentang orang lain, terserah. Yang penting buat aja dulu. Kemudian biar buat konten yang menarik, kita harus tahu apa yang mau diinformasiin. Jangan lupa gimmick-gimmicknya, tapi jangan terlalu jauh. Harus yang dimengerti sama audiens. Itu gimmicknya relate. Oke. Sebenarnya untuk buat konten yang menghibur tuh gampang banget seperti yang bilang di awal tadi. Ide tuh gampang banget ada di sekitar kita. Yang susah itu konsisten. Benar. Kalau misalnya Anda nggak konsisten, Anda bakal tertutup dengan konten kreator yang lainnya. Berarti lebih jadi be yourself aja dan konsisten gitu ya. Benar. Oke, next ini adalah pertanyaan terakhir sebelum kita menutup IG Talks kali ini. Pesan kalian buat seluruh pengguna media sosial di segala platform agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kalau kita mau kelihatan asik sama orang, jangan rendahin orang aja. Benar. Gitu. Jadi kita kalau mau kelihatan kreatif, ya udah kita tunjukin diri kita. Jangan rendahin orang. Gitu aja sih biar bijak. Konten yang tidak menyebarkan kebohongan itu. Iya, hoax. Boleh sih gimmick tapi tidak sampai ngeluarin hoax sebetulnya. Ya sampai merebutkan orang lain juga gitu sih. Intinya kita lebih menghadapi segala informasi itu lebih bijak aja. Betul. Jangan kayak sekali tahu informasi langsung diolah, langsung disebarin, kan itu belum tentu benar. Belum tahu sumber hasilnya. Benar. Lebih diolah lagi kalau ada informasi dan lebih selektif. Betul. Thank you for watching and see you in another episode of IG Talks. Dadah.